penentu bagi fikih untuk menentukan hukum sebuah perkara. Jadi ya karena kita berpikir, maka kemudian kita bisa mendapatkan karena kita berpikir melalui proses ijtihad, maka kemudian kita bisa menentukan hukum dari sebuah perkara. Jadi aktivitas dari berfilsafat itu ya hakikatnya ya berpikir gitu kan. Dan hal tersebut pasti dibutuhkan untuk menggali hikmah dari sumber-sumber hukum Islam. Jadi ya pasti ya ada hubungannya, karena kalau kita nggak berpikir kita nggak akan tahu tuh misalnya ada apa sih di balik ayat ini, ada apa sih di balik teks ini. Nah, teks-teks tadi itu kemudian bisa kita terjemahkan, bisa kita interpretasikan ketika pikiran kita jalan. Maka kemudian falsafah hukum Islam di sini mengambil peran penting untuk bisa menggali hikmah dari sumber-sumber hukum Islam yang kemudian bisa diamalkan oleh para mukallaf dan menjadikan seorang mukallaf itu semakin mantap dan yakin terhadap ibadah yang dikerjakannya. Lalu tentang ilmu fikih dan ilmu sejarah gitu ya. Ilmu sejarah itu penyebab lahirnya sesuatu. Tanpa sejarah kita tidak akan mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana sesuatu itu berkembang. Sehingga posisi ilmu sejarah tentu sangat penting. Sebagai apa? Sebagai pengetahuan dan pengalaman lahirnya berbagai macam hukum yang tercipta di dalam fikih. Sehingga kemudian dapat dijadikan kias terhadap permasalahan yang baru muncul namun memiliki ilat yang sama di kemudian hari dengan tetap memperhatikan kaidah fikih dan hal ini sesuai dengan kriteria ilmu fikih yang fleksibel. Artinya gini, misalnya dulu adanya rokok gitu ya, saya paling suka nyontohin ini, paling gampang. Dulu adanya rokok, tapi sekarang ada vape. Nah, dengan adanya dua hal yang nampak mirip ini gitu ya. Nah, ini kemudian dari ilmu sejarah, dari sejarah adanya rokok, ini kemudian kita bisa menjadikannya sebagai kias terhadap permasalahan yang baru muncul, tapi ilatnya sama gitu ya, sama-sama keluar asap gitu kan. Terus ilat-ilat lain yang mungkin juga sama antara rokok dengan vape. Nah, kemudian inilah yang bisa melahirkan hukum baru dan ini sangat sesuai dengan kriteria ilmu fikih yang fleksibel. Kemudian ilmu fikih dan metodologi penelitian, kaitannya ya jelas ya, karena metode penelitian di sini memiliki sumbangsi yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu fikih. Dengan adanya metodologi penelitian, fikih kemudian dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kalau teman-teman masih ingat di awal-awal saya mengatakan ada ambiguitas makna di sini antara ilmu dengan fikih. Banyak yang mengatakan fikih ini nggak bisa dijadikan sebuah ilmu karena ilmu itu sifatnya pasti. Ilmu itu sifatnya terstruktur. Sedangkan fikih ini sifatnya adalah pemahaman dan pemahaman itu bisa berubah-ubah. Jadi ini nggak mungkin gitu ya. Fikih itu zon sifatnya. Apakah mungkin menjadi sebuah ilmu pengetahuan? Tetapi dengan adanya metodologi penelitian, maka ditemukan bahwa fikih itu bisa berdiri sebagai disiplin ilmu sendiri.